Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan langkah-langkah membuat neraca saldo. Langkah pertama, kita harus mengubah sheet terlebih dahulu dengan nama neraca saldo. Langkah selanjutnya, kita harus membuat judul, yaitu nama perusahaan, neraca saldo, periode penyusunan. Langkah selanjutnya, kita harus membuat format neraca saldo. Kita bisa mengcopy format dari neraca saldo awal. Setelah format sudah dicopy dan dipastekan di neraca saldo, ada beberapa akun yang terpengaruhi di jurnal umum. Pada neraca saldo, kita hanya akan menghilangkan akun-akun yang terpengaruhi di jurnal umum dan buku besar. Langkah selanjutnya, kita harus menyesuaikan nilai akun-akun yang telah kita hilangkan atau kita hapus. Pertama, kita akan mengisi nilai akun kas pada kolom debit. Caranya, ketik kolomnya dan isi rumus sama dengan klik sheet neraca saldo awal pada kas. Dan rumus harus ditambah atau dikurang. Normalnya, akun kas sebelah debit. Ketika debit bertemu debit, harus ditambah. Tetapi pada buku besar, saldo kas berada di sebelah kredit. Maka rumusnya harus dikurangkan dan klik jumlah. Dan begitu seterusnya dalam mengisi akun-akun yang harus disesuaikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, setelah semua sudah disesuaikan, kita jumlahkan semua kolom. Kolom debit menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka kolom pertama atau C1 sampai kolom terakhir atau C28. Kemudian enter dan hasilnya akan keluar. Dan kolom kredit caranya juga seperti itu. Hasilnya juga akan sama. Sudah selesai dalam membuat neraca saldo, dan seperti inilah neraca saldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan langkah-langkah membuat jurnal penyesuaian. Langkah pertama, kita harus mengubah sheet dengan nama jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya, kita harus membuat judul, nama perusahaan, jurnal penyesuaian, periode penyusunan. Langkah selanjutnya, kita harus membuat format jurnal penyesuaian yang terdiri dari tanggal, nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Langkah selanjutnya, mengisi kolom akun menggunakan rumus sama dengan lookup dan klik 2 kali dan ke auto sum dan mencari more functionnya lalu klik dan kita akan mengisi lookup value, table array, call index numbers, rank lookup. Nah, kita akan mengisi lookup value dengan cara nomor akun, tabel array diisi daftar akun, call index nums kita isi angka 2, rank lookup kita isi false. Nah, kita langsungan klik OK. Dan pada kolom akun akan muncul NA. Setelah itu kita akan klik form yang telah kita buat pada saat jurnal umum. Langkah selanjutnya, kita akan lihat soal jurnal penyesuaian, yaitu seperti tanggal 31 Desember, perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan 300.000. Di soal ada kata sisa, maka kita harus lihat di neraca saldo nilainya berapa. Nah, nilainya 500 dikurangkan 300 dan nilainya di situ akan menjadi 200. Langkah selanjutnya, kita munculkan formnya dan kita isi tanggal, nomor akun, debit atau kredit.
Nah, kita akan mengisi debitnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengisi tanggalnya harus sesuai dengan transaksi tersebut. Nomor akun, kita isi akun yang akan kita isi atau nomornya. Debit, nah kita akan mengisi debit, maka kita harus isikan pada kolom debit. Dan kredit kita kosongkan. Klik OK. Setiap transaksi pasti ada 2 akun, dan kita akan mengisi bagian kredit perlengkapan kantor, yaitu pertama kita harus mengisi tanggalnya sesuai dengan tanggal tersebut, nomor akun yang akan kita isi, dan kita akan mengisi kredit. Kita harus masukkan nilainya pada bagian kredit, klik OK. Dan begitu seterusnya ketika kita akan mengisi akun-akun yang lainnya pada jurnal penyesuaian. Setelah semua sudah terisi atau dikerjakan, kita juga akan menjumlahkan dengan rumus yang sama pada saat neraca saldo. Kita akan menjumlahkan kolom debit, yaitu dengan cara sama dengan sum kurung buka dari kolom awal debit sampai akhir kita blok, terus kita enter. Nah, yang kredit kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum kurang buka, kita blok dari awal kolom kredit sampai akhir kolom kredit. Nah, begitu kawan-kawan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan langkah-langkah membuat neraca lajur. Langkah pertama, kita harus mengubah sheet dengan nama neraca lajur. Langkah selanjutnya, kita harus membuat judulnya terlebih dahulu, yaitu nama perusahaan, neraca lajur, periode penyusunan. Langkah selanjutnya, kita harus membuat format neraca lajur yang terdiri dari nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Langkah selanjutnya, bila kita ingin mengisi setiap kolom, lebih mudah bila kita mewarnai tiap-tiap kolom, nomor akun, nama akun, dan neraca saldo satu warna, karena dalam mengerjakannya dengan satu cara. Langkah selanjutnya, mengisi nomor akun, nama akun, dan neraca saldo dengan cara mengcopy pada sheet neraca saldo dan dipastekan spesial pada kolom nomor akun, nama akun, dan neraca saldo. Langkah selanjutnya, setelah semua diisi, kita akan mengisi kolom penyesuaian dengan menggunakan rumus sama dengan sumif kurung buka, dan kita ke auto sum dan klik more function. Langkah selanjutnya akan muncul rank, kriteria, sum rank. Nah, kita akan mengisi ranknya terlebih dahulu dengan cara ke jurnal penyesuaian, kita blok dari nomor akun sampai dengan di atas jumlah. Kedua, kita mengisi kriteria, yaitu dengan cara blok nomor akunnya. Yang ketiga, sum rank kita isi, karena pada penyesuaian pada kolom debit pada jurnal penyesuaian kita absolutkan, klik OK. Setelah itu akan muncul 0 pada akun kas, karena pada jurnal penyesuaian tidak ada akun kas, dan kita harus menariknya dan akan terisi secara otomatis nilainya setiap akun penyesuaian pada kolom debit yang nilainya sama pada jurnal penyesuaian.
Sekarang kita mengisi kolom kredit. Caranya juga sama dan akan muncul nilainya secara otomatis ketika kita menariknya ke bawah. Langkah selanjutnya, kita akan mengisi neraca saldo setelah penyesuaian dengan menggunakan rumus if kurung buka ke AutoSum dan klik More Function dan muncul Local Test. Kita akan mengisi Local Test. Sebelum akan mengisi, kita harus ke main box dan cari OR dan klik OR. Setelah diklik, maka function argumen akan berubah menjadi lokal 1 dan lokal 2. Kita akan mengisi lokal 1 dengan cara nilai neraca saldo debit dijumlahkan penyesuaian kolom debit dikurang kolom kredit. Lokal 2 kita isi dengan cara neraca saldo kredit kita klik lebih kecil dan lebih besar dari O, klik OK. Kita perlu ke tabel formula dan garis pada rumus if akan bisa kembali ke fungsi if. Dan yang kedua kita akan isi value if true yang kita isi dengan angka 0, lalu kita isi value if false dengan cara kita isi neraca saldo debit dijumlahkan penyesuaian debit dikurang penyesuaian kredit dan klik OK. Akan muncul kolom neraca saldo setelah penyesuaian pada akun kas. Nah, kita tarik sampai bawah akan muncul nilainya secara otomatis. Kita akan mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian kredit dengan cara yang sama, tetapi dengan catatan ketika kredit bertemu kredit maka akan dijumlahkan, ketika kredit bertemu dengan debit maka akan dikurangkan. Juga akan muncul secara otomatis nilainya ketika kita menariknya ke bawah. Langkah selanjutnya, kita akan mengisi kolom laba rugi pada debit dengan cara sama dengan if kurung buka AutoSum klik More Function akan muncul function argumennya. Sebelum kita mengisi, kolom laba rugi hanya berisi pendapatan, beban, dan biaya. Ketika akan mengisi logical test, klik nomor akun karena laba rugi hanya pendapatan, beban, dan biaya. Maka tulis nomor akun yang bersangkutan, klik nomor akun pertama, tuliskan lebih besar sama 4000. Dan kedua kita akan mengisi value if true dengan cara klik neraca saldo setelah penyesuaian pada kolom debit pertama. Selanjutnya kita akan mengisi value if false. Isi angka 0 langsung klik OK. Setelah muncul nilainya, kita tarik ke bawah dan akan muncul nilainya secara otomatis. Nilai yang muncul hanya akun pendapatan, beban, dan biaya saja. Sama dengan cara mengisi kolom debit, kredit juga menggunakan cara tersebut. Dengan rumus if AutoSum klik More Function akan muncul function argumennya, yaitu dengan kita mengisi logical test, klik nomor akun pertama lebih besar sama dengan 4000. Value if true kita isi neraca saldo penyesuaian kredit. Value if false kita isi angka 0 lalu kita klik OK. Setelah muncul nilainya, kita tarik ke bawah dan akan muncul nilainya secara otomatis juga. Langkah selanjutnya kita harus menambah 3 kolom ke bawah agar dapat membedakan laba dan rugi. Kita tulis kolom di bawah jumlah debit, neraca saldo setelah penyesuaian dengan rumus
sama dengan if kurung buka autosum klik more function akan muncul logical test. Kita akan mengisi logical test sama dengan klik jumlah kolom kredit lebih besar jumlah kolom debit. Langkah selanjutnya kita akan mengisi value if true, yaitu kita isi laba, dan value if false kita isi rugi. Langsung kita klik OK. Maka pada kolom di bawah jumlah neraca saldo setelah penyesuaian tertulis laba. Langkah selanjutnya kita mengisi kolom di bawah jumlah laba rugi pada debit dengan rumus sama dengan if kurung buka autosum klik more function akan muncul logical test value if true, value if false. Kita akan mengisi logical test terlebih dahulu. Klik jumlah kolom laba rugi kredit lebih besar dari kolom jumlah debit. Selanjutnya kita mengisi value if true, yang kita isi kolom kredit dikurangi kolom debit. Langsung value if false kita isi angka 0 dan klik OK. Nah, sekarang kita mengisi kolom pada kredit dengan rumus sama dengan if autosum klik more functionnya akan muncul sama logical test value if true, value if false. Kita akan mengisi logical test klik jumlah laba rugi pada kredit lebih kurang dari jumlah laba rugi pada debit. Value if true kita isi kolom jumlah debit dikurangi kolom jumlah kredit. Value if false kita isi angka 0, langsung kita klik OK. Setelah semua sudah kita perlu menjumlahkan jumlah debit dan jumlah laba dengan rumus sama dengan kurung buka jumlah debit dijumlahkan dengan jumlah laba. Akan muncul nilainya dan kita tulis pada sebelah kolom kredit dengan jumlah yang sama. Langkah selanjutnya kita akan mengisi neraca pada debit. Sebelumnya kolom neraca hanya mengisi akun yang sesuai pada saat kita membuat neraca saldo. Dari nomor akun 1 sampai 2 atau aktiva yang digunakan. Cara mengisinya dengan rumus sama dengan if kurung buka klik more function akan muncul logical test value if true, value false. Kita akan mengisi logical test dengan cara klik nomor akunnya lebih kecil 4000. Dan kita isi value if true dengan cara klik neraca saldo setelah penyesuaian pada kolom pertama debit. Value if false kita isi dengan angka 0, lalu kita klik OK. Maka muncul nilainya dan tarik ke bawah secara otomatis akan muncul nilainya. Sekarang kita akan mengisi neraca pada kredit dengan rumus sama dengan if autosum klik more functionnya akan muncul logical test value if true dan value if false. Kita akan mengisi logical test dengan cara nomor akun lebih kurang 4000. Value if true kita isi klik neraca saldo setelah penyesuaian pada kredit, dan value if false kita isi dengan angka 0 lalu kita klik OK. Maka muncul nilainya dan tarik ke bawah secara otomatis akan muncul nilainya juga. Dan jumlahkan.
Nah, kita akan mengisi lagi kolom di bawah jumlah neraca pada kredit dengan rumus sama dengan if kurung buka more function akan muncul logical test value if true, value is false. Kita akan mengisi logical test dengan cara kolom debit lebih besar dari kolom kredit. Value if true kita isi kolom debit dikurangkan kolom kredit. Value if false kita isi angka 0 lalu kita klik OK. Sekarang kita mengisi kolom di bawah jumlah neraca pada debit dengan rumus sama dengan if kurung buka more function akan muncul logical test value if true, value if false. Kita akan mengisi logical test terlebih dahulu dengan cara kolom debit kurang dari kolom kredit. Value if true kita isi dengan cara kolom kredit dikurangi kolom debit. Value if false kita isi dengan angka 0 lalu klik OK. Nah, sekarang semua selesai, jumlahkan tiap kolom debit dan kredit. Sudah selesai dalam membuat langkah-langkah neraca laju. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.